Oke Sobat Rayudi Channel, kita mau lanjut lagi dari video part 1 ya. Kalau kemarin kita udah sama-sama belajar gimana bongkar setengah mesin untuk mobil Kijang ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi karena ada beberapa hal yang mau saya jelaskan buat teman-teman semuanya. Ketika mesin sudah turun, kita akan cari tahu di mana permasalahannya ya. Jadi mobil ini tuh cerita awalnya saya review sedikit ya. Terpaksa harus bongkar mesinnya karena sudah tidak bisa di-tune up lagi. Artinya maksudnya tidak bisa di-tune up itu karena ada kerusakan di internal mesin. Nah, masalahnya itu kemarin silinder 1 dan 2 itu tidak ada tekanan kompresi atau ada gangguan ya di kompresinya. Untuk silinder 1 2 itu bahkan sudah ada air dan oli bercampur. Artinya mobil ini mengalami overheating dan mesinnya bagian packing headnya itu pecah ya. Jadi itu yang sebabnya kenapa sampai mobil ini nggak bisa di-tune up. Jadi harus kita bongkar setengah mesinnya. Dan itulah yang menjadi penyebabnya sehingga mesin ini mesti dibongkar. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya untuk bagian keduanya. Nah, di sini teman-teman lihat ini masih seperti kemarin, belum saya bersihkan di bagian blok mesin ini karena kita akan menganalisa di mana terjadi kebocorannya ya. Yang pertama, kalau bocornya itu ada air yang masuk ke ruang bakar ya. Jadi kita bedakan ya antara air yang masuk ke ruang bakar dan oli yang masuk ke ruang bakar. Kalau oli dan air masuk berbarengan, itu besar kemungkinan masalahnya itu dia jebol di packingnya. Coba kita lihat ya. Nah, ini contoh packingnya ya. Ini packing yang jebol. Ini tuh disebabkan karena yang paling sering itu mesin mengalami overheating atau panas berlebihan. Jadi ini jebol. Yang kedua karena terjadi korosi pada permukaan silinder head atau deksel ya. Ini kalau oli dan air berbarengan masuk ya, seperti contoh di mesin ini ya, ini udah campur. Nah, kemudian kalau hanya oli saja yang masuk itu besar sekali kemungkinan disebabkan karena beberapa hal ya. Yang kita tahu itu secara umum dia akan di knalpot akan ada asap ya, putih gitu. Namun walaupun di knalpot ada asap, kalau busi kita bersihkan tuh mesin masih bisa stabil ya. Tapi dia beberapa waktu setelah busi basah dia akan kemudian pincang lagi karena tidak ada lagi lompatan api di busi ya. Oke, jadi di sini permasalahannya itu kita akan cari tahu ya. Masalahnya itu kalau kita mau lihat dari silinder head, coba kita ke silinder headnya. Nah, ini bagian silinder head ya. Di bagian silinder head yang sudah saya sempat bersihkan nih di sini permukaannya. Kalau kemarin kan di sini parah banget ya, ada oli dan campur air segala macam. Ini udah saya bersihkan dan sudah saya lepas bagian per klepnya. Oke. Jadi ketika oli masuk ke ruang bakar, entah itu nomor 1 2 3 atau mungkin semuanya ya, faktornya bisa terjadi karena ini ya, teman-teman. Nah, karena ini video untuk pemula, jadi saya lebih detail dan mungkin durasi agak sedikit lama. Teman-teman sabar aja ya mendengar penjelasan saya. Oke, kita balik gini. Nah, ini yang sudah saya buka ya. Ini pernya. Dan ini di sini ada kuku klepnya. Ya, jadi kalau di sini dia untuk Kijang Corolla DE KE itu ada 2 4 6 8 klep ya. Nah, ketika kita melepas klepnya seperti ini, kita mengeluarkan dari rumahnya silinder head begini ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, di balik ini, lihat. Nah, ini basah kan? Ada bekas oli ya di sini. Coba yang satu lagi. Ini yang exhaustnya ya. Kalau yang gede itu intake-nya dari karburator. Nah, ini sama ya, basah. Nah, ini sudah bisa kita simpulkan kalau dia basah gini, ada terjadi kebocoran pada seal klep ya. Kalau dia basah di balik klep ini ketika kita mencabut, coba yang sebelah sini lagi.
Ini kan yang parah kemarin nomor 1 dan 2 ya. Coba kita buka yang intake-nya lagi, klep intake-nya. Nah, ini basah ini. Kalau teman-teman bisa lihat nih basah ya. Ini ada basah oli nih. Nah, ujungnya ini di sini udah basah oli. Coba lihat ya. Nih. Iya kan? Oli ya. Tuh. Nah, ini oli berasal dari seal klepnya, karena di balik sini ada seal klep. Coba kita lihat. Kita balik ke sini. Nah, ini seal klep kan? Nih. Ya ada di atas sini ada 8, 2, 4, 6, 8. Jadi 8 klep, berarti di sini ada 8 seal. Kalau ada 16 ya 16. Nih, ini kita cabut coba ya seal klepnya. Nah, ini lihat. Nah, ini sudah ketas. Ya, harusnya di sini tuh fleksibel atau dia masih empuk ya. Nah, jadi ketika mesin dihidupkan, oli akan naik ke sini kan. Dari cutter lewat pompa oli naik ke sini, nanti dia akan main seperti ini ya. Coba perhatikan. Nah, nanti dia bergerak naik turun gini. Nah, jadi tugasnya seal klep ini untuk menahan oli jangan sampai lolos masuk ke ruang bakar. Jadi ketika di sini seal klepnya sudah terjadi ketas atau sudah tidak bisa merapatkan lagi si batangan klep ini, otomatis oli akan turun lewat ke sini masuk. Ya, nanti kemudian dia turun ke sini masuk ke ruang bakar. Bisa tangkap ya teman-teman seperti itu ya. Nah, jadi ketika di sini basah, kita lihat ini sudah fix masalah pada seal klep. Tapi kalau di sininya dia kering, kemungkinan bocornya bukan dari seal klep, tapi dari ring seher. Tuh ya, jadi itu aja tandanya. Nah, sekarang ketika kita membongkar silinder head seperti ini penampakannya ya. Model seperti ini, ada klepnya ada 8, seal klepnya ada 8. Yang besar ini klep intake ya, atau dari yang berhubungan dengan bensin masuk ke karburator. Kalau yang kecil ini untuk exhaustnya ke knalpot atau pembuangan. Nah, ketika kita sudah tahu masalahnya pada seal klep ya, yang harus teman-teman ketahui lagi yang lainnya itu hal yang mesti diperhatikan dan sekalian kita kerjakan saat sudah turun setengah mesin begini ya, bukan hanya mengganti seal klepnya saja, tapi kita harus cek di balik klepnya. Kayak gini ini udah saya bersihkan ya, coba lihat contoh aja ya. Nah, di balik sini itu tidak boleh ada karbon sisa bekas pembakaran yang menempel. Kalau di sini sudah menumpuk kotorannya banyak sekali ya, itu akan membuat mobil pertama susah hidup, setelah itu dia akan ngelitik. Ketik ngelitik ya. Dulu kita setel sana, setel sini, setel delco, macam-macam kita setel pengapian apa, nggak ngaruh karena di sini sudah ada banyak sekali penumpukan karbon. Sebagai contoh, kalau kita manusia pilek aja, pilek tuh susah kan napasnya. Nah, ini sama, dia napasnya akan terganggu. Jadi mesti dibersihkan seperti ini contohnya ya. Oke, jadi ketika kita dorong ke sini, coba ya yang nomor 3. Nah, ini keluarkan, lihat di sini di balik sini. Nah, ini belum saya bersihkan. Ini tidak terlalu parah ya, tapi ini tetap mesti kita bersihkan. Ya, di balik sini yang hitam-hitam ini nih. Karena batas seal klep itu hanya sampai sini. Ya, batasnya di sini. Nah, ke atas sini. Jadi dia bergerak gini. Karena tengah sini kan ada bos klep kan. Nah, jadi ini mesti dibersihkan ya, Mas Bro sekalian kalau lagi dibongkar. Jadi mobil akan lebih gampang dihidupkan, lebih enteng dan lebih irit. Udah pasti tuh. Lalu setelah itu ini juga mesti kita bersihkan ya salurannya. Nih di sini nih, kalau menumpuk mesti bersihkan nih. Lubang-lubang ini semua mesti kita bersihkan. Jadi harus intinya ini mesti bersih semua ya. Karena ini jalur masuk bensin dan keluarnya sisa pembakaran. Tuh ya, karena masalah-masalah begini itu yang memicu terjadi busi ini akan basah. Ya, beberapa waktu busi basah, bersihin busi bagus lagi kan capek ya. Nah, jadi itu pernah saya ada kasus dulu sampai seal klepnya ini lepas dari rumahnya. Jadi seal klep ini nggak di rumah sini lagi, udah copot ya. Jadi
eh, untuk kita menganalisa mesin seperti ini, kita tetap harus punya feeling juga kalau ada masalah di ring seher, untuk kita sekedar memberi informasi kepada pemilik mobil ya. Misalnya kita bengkel gitu kan, ada kemungkinan ring seher misalnya, tapi kita nanti akan memastikan setelah dia turun baru kita bisa lihat ya. Dan semuanya dibersihkan ya Mas Bro, bagian-bagian sini ya harus bersih ya. Setelah itu di sini jangan sampai keropos. Oke, jadi saat turun mesin itu kita harus cek secara keseluruhan. Tujuannya apa? Agar supaya nanti pekerjaan kita selesai kita mengerjakan semuanya jadi benar ya. Walaupun memang bukan itu rencana awal, tapi kalau mesin sudah turun harus sekalian. Dan jangan lupa di skir klepnya, karena kadang-kadang di sini bocor. Ya, ini udah saya bersihkan. Ini push rodnya ada 8, udah saya bersihkan juga. Ya, kita bersihkan semua. Ini pelatuk klepnya kita bersihkan juga di sini, karena di sini ada lubang kecil-kecil. Tuh jalurnya oli. Kalau kemarin teman-teman lihat parah banget kan, di sini udah kesumbat. Nah, nanti kerusakannya bisa kemana-mana. Oke, sampai sini saya jelasin lagi apa saja yang mesti kita ganti spare partnya. Yang pertama packing. Ya, ini packing yang mesti kita ganti. Ya, di sini ada packing ya, satu. Kemudian kita ganti seal clamp. Ada 8 biji. Oke, kemudian packing intake kita ganti. Ya, ini intake di manifold nggak boleh sampai bocor di sini ya. Nanti dipasang di sini. Ya begini. Ada 2 kiri kanan, nggak boleh sampai bocor karena di sini intake. Kemudian kalau ada tambahan yang lainnya itu beda lagi. Kayak ini karet packing tutup atas buat di sini karena ini udah bocor kemarin. Ya karetnya udah getas. Kita ganti sekalian. Ini karet lamanya ini udah sampai pecah ini. Oke, ini kita ganti baru. Nah, dan mungkin sekalian oli mesinnya dan filter olinya. Oke, biayanya berapa sih? Budgetnya berapa gitu? Nah, ini ada bondnya ya. Jadi kalau dihitung secara global semua yang kita ganti di sini, ini masih belum termasuk ongkos jasa pekerjaan ya. Itu sekitar 580.000 totalnya. Ya, 580.000. Ya, kira-kira segitulah. Kalau ada tambahan yang lain nggak tahu ya, kayak mungkin selang radiator atau lain kita nggak tahu. Tapi itu standarnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba kembali ke depan. Nah, jadi untuk bagian cylinder headnya kira-kira seperti itu penjelasannya secara umum saja yang saya jelaskan sama teman-teman ya. Setelah itu yang di sini kalau teman-teman misalnya mau tahu ya kondisi liner dan piston atau ring sehernya kira-kira masih oke atau tidak. Pertama dipegang aja di sini linernya. Ya, ini permukaan atasnya ini dan bawah ini kalau bisa harus lebih sama, tidak boleh lebih tinggi. Karena kalau dia udah cowok terlalu dalam, otomatis nanti pistonnya goyang. Coba kita putar ya. Nih lihat nih di sini udah banyak oli dari atas itu turun dari seal clamp tadi kan. Nah, yang sisa oli kemarin nih masih ada. Banyak banget ya. Ini teman-teman coba goyang pistonnya. Goyang ya. Ini nggak goyang ya. Ini masih mantep. Artinya ini masalahnya bukan pada ring seher. Ya, kalau sini udah goyangnya banyak sekali, sangat goyang misalnya, nggak ada pilihan lain, teman-teman mesti ganti ring sehernya. Otomatis mesin harus turun total. Kalau mau dari bawah juga bisa, cuma agak susah ya. Nah, jadi gitu teman-teman, cara kita menganalisa apa kerusakannya, kenapa sampai dia harus turun separuh mesin. Intinya bagian ruang bakar ini 1, 2, 3, dan 4 ini tidak boleh terganggu. Jadi ruang bakar ini kompresinya harus normal, nggak boleh kompresinya itu sampai drop. Satu aja drop kompresi disebabkan karena mungkin packing jebol, sempat mesin panas, atau air bercampur oli atau air atau oli masuk ke ruang bakar, otomatis mesin akan mengalami pincang, tidak akan stabil. Mau kita setel busi, pengapian, platina, CDI, apapun nggak ada pengaruh karena internalnya sudah bermasalah. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Sedikit saya berikan informasi di part 2 ini dan saya masih melanjutkan pekerjaan ini. Kita akan bikin lagi besok part 3-nya, bagaimana kita kemarin sudah cara bongkarnya. Setelah itu cara kita merakitnya ya.
Dan yang terakhir, kalau teman-teman mau tahu apakah mobil ini masih standar atau tidak, pistonnya ya, jadi masih standar atau udah pernah dikotor gitu ya, kita bisa lihat di sini aja atasnya nih. Kita bersihkan dulu, coba ya, apakah mobil ini mesinnya masih standar atau sudah pernah di bubut ya, atau sudah di oversize. Kita bersihkan. Nanti di sini tuh ada angkanya, kalau dia sudah 0,50 misalnya 0,25, tapi kalau dia masih polos berarti ini dia masih standar ya. Kalau masih standar beruntung lah teman-teman ya. Kalau udah pernah dibubut, apalagi udah 0, udah 100, wow 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 wow, apalagi 150, wah amsyong. Gue lihat, nah ini masih kayaknya polos ya, belum ada tulisan apapun, berarti ini masih standar. Nah itu ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Nanti kita tonton lagi part 3-nya ya. Semoga sedikit informasi ini bisa membantu teman-teman untuk menambah-nambah lagi pengetahuannya. Dan untuk pemula tetap semangat kawan, kalian jangan kasih kendor, terus belajar ya, dan tekun. Percayalah, kalau kalian tekun, suatu hari nanti kalian akan mendapat rezeki dari hobi dan bakat kalian. Oke, mohon maaf dari kekurangan, nanti kita lanjut lagi ya. Jangan lupa subscribe. Thank you teman-teman, God bless you, bye.